Hai, kembali lagi di video saya kali ini. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bimbingan konseling yang ada di Indonesia. Sejarah bimbingan konseling yang ada di Indonesia, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia pada kurikulum 1984 semula disebut bimbingan dan penyuluhan yang kita ketahui sebagai BP. Kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling yang kita sebut sebagai BK. Sampai dengan sekarang, layanan BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun, BK baru diresmikan di Indonesia sejak berlakunya kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Perkembangan BK semakin mantap pada tahun 2001. Dalam perkembangan bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia ini, ada 7 fase-fase perkembangannya. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perkembangan bimbingan konseling sebelum kemerdekaan. Masa ini merupakan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Para siswa dididik untuk mengabdi demi kepentingan penjajah. Dalam diskusi seperti ini, upaya bimbingan dikerahkan. Yang kedua yaitu dekade 40-an. Dalam bidang pendidikan, pada babak 40-an, lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang serba darurat, manakala pada saat itu di atas penyelesaian masalah besar antara lain melalui pemberantasan huruf besar. Sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini pula lah yang menjadi fokus utama dalam bimbingan pada saat itu. Yang ketiga yaitu dekade 50-an. Bidang pendidikan mengatasi tantangan yang sangat besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Kegiatan bimbingan di masa depan ini lebih tersirat dalam berbagai kegiatan pendidikan dan benar-benar tantangan dalam membuat siswa yang dikelola agar dapat berprestasi. Yang keempat yaitu dekade 60-an. Ada beberapa hal penting dalam pendidikan pada tahap ini, yaitu pertama, ketetapan MPRS tahun 1966 tentang dasar pendidikan nasional. Yang kedua, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru 1964. Yang ketiga, lahirnya kurikulum 1968. Yang keempat yaitu lahirnya jurusan bimbingan dan konseling di IKIP tahun 1963, membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan yang sekarang dikenal di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dengan nama jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB. Yang kelima yaitu dekade 70-an. Terkait pendidikan yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah utama pendidikan, yaitu pertama, pemerataan kesempatan belajar, kedua, mutu, ketiga, relevansi, dan keempat, efisiensi. Melalui bantuan ini, semua pihak harus mengalami apa, mengapa, bagaimana, dan di mana bimbingan dan konseling. Yang keenam yaitu dekade 80-an. Pada persetujuan ini, bimbingan diupayakan agar mantap dan profesional. Beberapa pendidikan yang dilakukan dalam pembaharuan ini yaitu pertama, penyempurnaan kurikulum, yang kedua, penyempurnaan seleksi mahasiswa baru, yang ketiga, profesionalisasi tenaga pendidikan dalam berbagai tingkat dan jenis, yang keempat, penataan perguruan tinggi, yang kelima pelaksanaan wajib belajar, yang keenam pembukaan
universitas terbuka. Yang ketujuh, lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional. Yang terakhir yaitu ketujuh, era menyongsong lepas landas. Era lepas landas memiliki arti sebagai tembok pembangunan yang ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatan sendiri khusus dalam aspek ekonomi. Ciri kehidupan lepas landas ditandai dengan berkembang atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri. Maka ciri manusia lepas landas adalah manusia yang mandiri penuh dengan 3 kata kunci, yaitu mental, disiplin, dan integrasi nasional, yang diharapkan terwujud dalam kemampuan yang berdasarkan peradaban komunikasi informasi.